Bersabar kita sejak dulu. Sejak dulu nahan sejuk bagai gunung. Karena puisi ini kan mengandung unsur kehidupan sosial masyarakat. Sama kayak Merinding juga gitu ya. merinding juga. Kayak bukan hantu tapi kayak apa? Iya. Takut aja gitu. Kayak kesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Antres, podcast anti stres bersama Ursi, Uus, Tira. Selin, Dan Fikri. Yeay. Di podcast kali ini aku kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu ada Rizky Karira Putri, ada Fikri Zaki, Halo. dan ada Selina Purnomo Fajri. hai. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang puisi dari Sujiwo Tejo. Langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Rira. Rira kenal gak sih dengan Sujiwo Tejo? Jujur ya, sebelumnya tuh belum kenal sama sekali, bahkan nggak kenal sama sekali. Tapi Bapak Sujiwo Tejo ini sering mampir di FYP TikTok saya gitu, dengan kata-katanya yang relate dengan kehidupan itu. Jadi kenal. Oh, kalau Fikri kenal nggak dengan Sujiwo Tejo? Kalau saya sendiri dikatakan kenal sih enggak. Karena menurut saya kalau kenal tuh beliau juga tahu saya. Beliau juga kenal dengan saya. Tetapi di sini cuma saya yang tahu beliau. Jadi kalau dikatakan kenal tentu tidak. Tapi cuma sekedar tahu saja. Siapa sih yang nggak tahu Sujiwo Tejo kan? Secara dia katakannya bisa mengguncang seluruh hati masyarakat dunia. Apalagi kita sebagai anak bahasa dan sastra kan. Ya bisa dikatakan kurang gimana gitu kalau tidak mengenal sosok seperti beliau. Yang mana nantinya puisi-puisi beliau, kata-kata beliau tuh sangat bermanfaat, terkhusus bagi kita sebagai anak bahasa dan sastra. Jadi seperti itu. Kalau dari Selina sendiri? Kalau aku sama ya kayak Rira, belum kenal. Tapi setelah melihat beberapa video tentang Mbah Tejo, beliau ini orangnya tuh welcome. Jadi mau ngobrol sama siapa aja tuh nyambung, enak gitu loh. Ya seperti itu. Oh, jadi intinya tuh kalian nggak kenal, akan tetapi tahu gitu ya? Iya, tahu. Nah, menurut kalian Sujiwo Tejo nih tokoh yang seperti apa? Coba dari Fikri dulu. Beliau itu merupakan salah satu tokoh yang menginspirasi saya. Sangat-sangat menginspirasi karena beliau tuh tidak mudah menyalahkan seseorang. Itu tokoh Sujiwo Tejo menurut saya tuh tidak mudah menyalahkan seseorang. Jadi saya suka dengan orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Oh gitu. Kalau dari Selina sendiri? Seperti yang aku omongin tadi, Mbah Tejo ini welcome sama siapa aja, jadi enak ngomongnya. Menurut aku, Mbah Tejo ini pengamat yang baik. Jadi dia tuh mengamati kehidupan sosial itu benar-benar teliti. Jadi makanya dia kenapa bisa menciptakan kata-kata yang indah, karena dia tuh benar-benar mengamati dengan hati, perasaan. Seperti itu. Kalau dari Rira sendiri? Aku sih simple ya, orangnya cerdas dan puitis. Itu aja sih menurut saya. BTW Sujiwo Tejo ini dari Jember loh, kalian tahu nggak? Oh, Iya. Baru tahu. iya. Oh, baru Baru tahu. tahu nih. Asli Jember atau Asli gimana? Jember, lahir di Oh. Jember, asli Jember. Lanjut ya. Nah, Lanjut. Sujiwo Tejo kan banyak nih membuat puisi. Menurut kalian suka puisi Sujiwo Tejo tuh yang mana? Kalau dari Rira? Kalau aku ya bukan nggak suka tapi kurang aja kurang. Tapi ada satu kata-kata yang seperti ini. Wanita itu suka es krim dan coklat, tapi lebih suka kepastian gitu loh. Itu keren gak sih kayak gitu. Nah itu makanya suka sama kata-katanya Bapak Sujiwo Tejo yang itu. Kalau Fikri? Kalau saya sendiri puisi yang disukain tentunya kan banyak puisi-puisi beliau yang bagus-bagus. Emang semua puisi beliau bagus, cuman satu yang memang sangat saya sukai yaitu tentang Lautan Tangis. Dimana di sini beliau ya sedikit mengkritik atau beliau tuh takut terhadap perubahan-perubahan yang ada di negara kita. Itu mungkin yang membuat saya suka dengan puisi itu. Lautan Tangis ya? Ya, Lautan Tangis. Kalau Selina?
belum ada satu puisi yang menjadi favorit banget nih ya dari Mbah Tejo. Tapi ada satu quote dari Mbah Tejo yang ngena gitu di hati saya. Kurang lebih quote-nya itu begini. Menikah itu nasib. Cinta itu takdir. Kau bisa menentukan dengan siapa kamu akan menikah, tapi kamu tidak bisa merencanakan dengan siapa kamu akan jatuh cinta. Kok semuanya Dalam gitu ya, Dalam banget dalam gitu ya. banget ya. Nah, tadi kan Fikri bilang kalau Fikri tuh suka banget dengan puisi Sujiwo Tejo yang Lautan Tangis. Nah, di sini aku ada teksnya nih. Bisa dong dibacain. Bisa dong, ayo dong. baca puisi nih Dira. Iya, iya. Nih. Sebenarnya kalau mau baca puisi ini jauh beda sama yang ngarang, yaitu Mbah Tejo tadi. Kalau Mbah Tejo sendiri yang baca tentu mungkin sangat mendalami. Nah, sedangkan saya di sini ya mungkin sedikit banget yang Gak apa-apa. bisa Iya, gak apa-apa. Gak apa-apa, dibaca aja. berdiri nih. Oh iya, berdiri, silakan. Lautan Tangis karya Sujiwo Tejo. Berlayarlah di laut-laut keringat kami. Tertawalah di laut-laut keringat kami. Berselancarlah di laut-laut keringat kami. Berpesiarlah di laut-laut keringat kami. Bergerak, tetap bergerak. Menderap langkah, merapat barisan. Bergerak, tetap bergerak. Berat kita junjung, ringan kita jinjing. Bergerak, tetap bergerak. Berlumur keringat dan air mata. Berlayarlah di lautan air mata kami. Tertawalah di lautan air mata kami. Berselancarlah di lautan air mata kami. Berpesiarlah di lautan air mata kami. Bersabar kita sejak dulu. Amuk kita timbun, munjung bagai gunung. Bersabar kita sejak dulu. Amuk kita tunda, gunung tak meletus. Bersabar kita sejak dulu. Sejak dulu nahan sejuk bagai gunung. Pesta poralah di gunung kesabaran kami. Dansa-dansalah di gunung kesabaran kami. Injak-injakkan kakimu di gunung kesabaran kami. Buang botol minummu di gunung kesabaran kami. Bersabar sampai habis sabar. Sabar jadi riak, riak jadi ombak. Bersabar sampai habis sabar. Gunung pun bergetar, laut bergelora. Bergelora-gelora bergunung-gunung ombak. Gulungan gelombang keringat tangisan kami. Hati-hati jangan kau terlena di laut tangis kami. Hati-hati jangan kau hahihi di laut keringat kami. Awas di gunung kesabaran kami. Mawas dirilah di gunung kesabaran kami. Beri tepuk tangan dong buat Mas Fikri. Sampai merinding loh saya. Keren banget ya, Bos. Padahal itu ya dikit mirip dengan yang disampaikan beliau. Kalau beliau kok memang benar-benar menghayati banget gitu. Sedangkan saya tadi ya gak seberapa menghayati. Tapi masih ngefeel, kurang. saya ngefeel. Nah, setelah kita dengar puisi yang dibawakan oleh Fikri tadi, karya Sujiwo Tejo yang berjudul Lautan Tangis, menurut Selina dan juga Rira, pendekatan apa nih yang cocok buat puisi ini? Siapa dulu nih? Selina dulu coba. Kalau menurut aku ya pendekatan yang cocok itu pendekatan sosio-psikologis.
sosiopsikologis. Kalau menurut Rira, Menurutku sih pendekatan analitis. analitis. Nah, tadi kan Selina bilang kalau puisi ini cocok dianalisis melalui pendekatan sosiopsikologis. Nah, mengapa tuh? Dari yang aku sebutin tadi ya, dari unsur-unsurnya itu karena puisi ini kan mengandung unsur kehidupan sosial masyarakat. Jadi ini tuh tentang sikap Mbah Tejo, yaitu ketakutan beliau tentang revolusi sosial. Jadi makanya ini benar-benar berkaitan dengan pendekatan sosiopsikologis. Terus dari nada yang disampaikan oleh Mas Fikri tadi, itu tuh nadanya benar-benar menyayat hati, itu sedih. Terus makanya kita jadi merinding dengarnya. Begitu. Kalau menurut Rira tadi kan puisi ini cocok dianalisis melalui pendekatan analitis. Nah, Analitis. kenapa tuh? Nah, analitis di sini kan bisa bisa menggunakan makna gitu kan ya. Apalagi setiap baitnya itu menggunakan permainan rima. Dimana sama semua kan tadi kayak Iya, rasa ada yang air sama. mata. Nah, jadi dengan analitis ini kita bisa tahu maknanya apa, maksudnya apa setiap baitnya gitu sih. Oke. Nah, kesan pertama kalian baca atau dengar puisi ini tuh gimana? Coba Fikri dulu. Kalau kesan dari saya ini kan suka yang hal-hal yang berbau kesedihan. Oh. Nah, jadi puisi ini memang seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa saya suka puisi ini karena memiliki kesan kesedihan. Jadi puisi yang dibuat oleh Mbah Tejo ini memang benar-benar sampai ke hati saya mengenai tentang ketakutan Mbah Tejo tadi. Jadi kesannya saya itu karena rasa sedih yang memang benar-benar sampai ke saya. Jadi Fikri suka yang puisi-puisi sedih gitu ya, melo. Sebenarnya bukan hanya puisi, Semuanya yang berbau-bau sedih itu gitu. saya suka. Berarti ada sad boy gitu ya? Mungkin. Bisa sih, bisa jadi. Terlihat dari raut wajahnya ada kayaknya sad boy gitu ya. Jujur sekali ya Rira. Jadi curhat. Yuk. Maaf ya. Lanjut. Kesan pertama untuk Selina gimana nih? Kesannya dari pembacaan Mas Fikri tadi, kesan pertama pasti merinding mungkin karena ketakutan itu tersampaikan ya. Jadi makanya kita merinding, oh iya ya kayak gini nih ketakutannya, nyampe gitu rasa takutnya. Seperti itu. Kalau Rira sendiri Sama kayak merinding juga gitu ya? merinding juga kayak bukan hantu tapi kayak apa Iya. takut aja gitu kayak kesampaian gitu loh sampai tadi tuh hampir berkaca-kaca dengar Mas Fikri ya Aduh, wah keren sekali tadi ya. keren banget. Terima kasih. Nah, lanjut ya. Menurut Rira, puisi Lautan Tangis ini menceritakan tentang apa? Menurutku ya seperti yang Mbak Selina tadi bilang, kekhawatirannya Mbah Tejo terkait dengan revolusi sosial yang akan terjadi di Indonesia. Jadi Pak Tejo ini tuh ingin menumpahkan ide juga kekhawatirannya atau pemikirannya intinya tuh negatif ke dalam puisi ini. Maka dari itu nada yang dibacakan oleh Mas Fikri tadi tuh sedih gitu loh. Melo gitu ya? Sedih, melo juga tersampaikan kepada kita juga. Maka dari itu kan kita tadi merinding gitu. Jadi dari garis besarnya menceritakan tentang ketakutannya Mbak Tejo sih. Gitu. Nah, tadi kan menceritakan tentang isi. Kalau hikmah yang dapat diambil dari puisi ini tuh menurut Selina apa? Hikmah berarti amanat ya. Kalau dari inti cerita yang disampaikan oleh Mbak Rira itu hikmah yang dapat saya ambil itu kita tuh jangan takut akan terjadinya revolusi sosial. Itu. Karena apa yang akan terjadi di masa depan itu kan kita nggak tahu. Kembali lagi itu kan hanya ketakutan Mbak Tejo yang dituangkan ke dalam puisi itu. Seperti itu. Nah, terakhir nih, saran atau masukan untuk pemerintah terkait isi cerita yang dibawakan oleh Fikri tadi apa? Kalau saran sendiri itu bukan hanya tertuju pada pemerintah tentunya. Di sini saran juga perlu untuk rakyat sendiri. Nah, untuk pemerintah itu sarannya janganlah semena-mena terhadap kekuasaan yang dia pegang. Dan juga ingatlah kepada janji-janji yang sudah pernah diucapkan ketika ingin menyalonkan diri. Setidaknya
janji-janji itu terpenuhi. Jangan hanya diucapkan lewat mulut saja tetapi tidak dilakukan oleh perbuatannya. Nah, sedangkan yang untuk rakyat sendiri itu harus benar-benar selektif dalam memilih pemimpin. Bukan karena hanya uang, itu mereka dengan senantiasa langsung memilih pasangan ini, memilih pemimpin ini gitu. Tidak mencari tahu tentang latar belakang pemimpin tersebut. Jadi jangan hanya karena uang, karena bingkisan-bingkisan atau karena apalah yang itu yang diartikan nyogok, itu jangan sampai terpengaruh oleh hal tersebut. Dikarenakan kalau kita terpengaruh, revolusi sosial ini benar-benar terjadi kalau sampai kita terpengaruh oleh hal-hal yang berbau sogokan. Jadi untuk menghindari revolusi sosial ini kita harus benar-benar selektif dalam memilih pemimpin. Sesuai hati nurani gitu ya. Nah, betul. Jangan dari nurani aja sih. Juga lihat dulu latar belakangnya. Berarti gini ya, kalau untuk pemerintah itu jangan janji manis doang, terus untuk rakyat itu jangan mau dibodohi dengan uang. Nah, betul. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih untuk Rira, Fikri, dan juga Selina telah hadir di podcast Antres, podcast anti stres. Udah lumayan lama ya kita berbincang-bincang kayak gini tadi. Nggak kerasa kerasa ya. Kerasa. Baik, terima kasih semuanya telah menonton podcast ini. Sampai jumpa lagi di podcast Antres, podcast anti stres bersama Ursi, Uus, Rira. Selin. Dan Fikri. Yeay. Dadah. Udah. Harus estetik. Darahnya harus di. BTS. Apa BTS ya? Jadi gini. Boleh BTS. Cek, cari lambe gua. Baik, di sini saya akan membacakan puisi tentang Lautan Tangis karya Sujiwo Tejo. Berlayarlah di laut-laut tangisan kami. Salah deh. Modalnya dari Juga umum gitu lagunya. Ulang. Kalau mau bilang aja sih kok saya menjelaskan ya. Jangan bilang gak dia. Kita mau ke mana ya guys ya? Mau ke Coba dikirim. Oke. Darurat, jangan panik. Kau nampak link lagi.